Sidak Kekelurahan Penjaringan, Heru Budi harap kualitas pelayanan publik ditingkatkan. Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, kembali melanjutkan kegiatan inspeksi mendadak. Kali ini Heru mendatangi kantor Lurah Penjaringan Jakarta Utara Jumat 30 Desember 2022. Heru Budi menjelaskan, kegiatan sidak ini akan terus ia lakukan di kelurahan maupun kecamatan. Sebab menurut dia, keduanya merupakan ujung tombak organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan pelayanan publik. Saya akan terus memeriksa dan memastikan kinerja, efektivitas, dan efisiensi di kelurahan maupun kecamatan pada semua wilayah sebagai ujung tombak pelayanan publik Pemprov DKI Jakarta, kata Heru Budi. Kemudian dalam kegiatan sidak itu, Heru turut mengunjungi pelayanan terbaru Satu Pintu dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Heru yang juga Kepala Sekretariat Presiden itu pun berharap ke depannya para pegawai kelurahan maupun kecamatan bisa meningkatkan kualitas pelayanan. Hadirkan pula inovasi dan kreativitas dalam pelayanan publik yang prima, yang tentunya harus berorientasi pada keputusan masyarakat di seluruh wilayah Jakarta, ujarnya. Dalam sidak itu, Heru sempat menyapa salah satu warga bernama Yani 49 tahun yang tengah mengurus akte kelahiran untuk dirinya. Saya tinggal di Rawa Bebek, kesini mau bikin akte lahir untuk sendiri. Akte saya zaman dulu sudah hilang. Alhamdulillah pelayanan di sini baik dan mempermudah warga sekitar mengurus banyak keperluan warga, tutur Yani. Sementara itu, Kepala Unit PTSP Kelurahan Penjaringan Muhammad Budiman berharap agar sarana dan prasarana di kantor Lurah Penjaringan bisa ditingkatkan supaya bisa lebih memudahkan dalam pelayanan publik. Terkait optimalisasi digitalisasi layanan publik, para petugas pelayanan kelurahan Penjaringan terus berupaya melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat sekitar untuk menghadirkan kemudahan dalam pelayanan publik, ujarnya. Tokoh ini tidak konsisten, kemarin menuding, sekarang memuji. Keuntungan dan kerugian merupakan pasangan yang pasti ada di kehidupan ini. Dalam berdagang kadang-kadang untung, kadang juga rugi. Hal yang bisa dan juga bilang lumrah. Asal jangan ketika untung memuji diri sendiri, sedangkan ketika mengalami kerugian malah menyalahkan orang lain, alih-alih introspeksi. Seperti di daerah saya, ketika ada pembagian, orang yang mendapat jatah pembagian dari pemerintah mereka ceria, bahagia dan diam saja, tidak banyak bercerita. Tetapi, ketika suatu saat tidak dapat jatah pembagian, mereka berteriak-teriak sehingga orang-orang satu kampung tahu, menyalahkan ketua RT, ketua RW, bahkan sampai menyalahkan Presiden Jokowi. Pilih kasih, datanya tidak benar, tidak tepat sasaran, dan sebagainya. Sumpah serapah terlontar begitu saja dari mulut yang rombeng. Ketika untung, dia diam saja. Ketika rugi, dia menyalahkan banyak orang. Begitu juga dengan dunia politik tanah air. Menjelang tahun pemilu 2024, tensi politik semakin menghangat bahkan memanas. Manuver politik begitu ramai sehingga terkadang terjadi pergesekan yang membuat situasi panas. Pertengahan Desember 2022 kemarin, KPU mengumumkan parpol yang berhasil lolos verifikasi administrasi dan verifikasi faktual heboh. Ternyata Partai Umat besutan Anies satu-satunya partai yang tidak lolos verifikasi faktual sehingga tidak berhak mengikuti pemilu 2024. Tentu saja, Partai Umat apalagi Amin Rais sangat marah. Seperti biasa keluarlah pernyataan yang pedas. Tudingan membabi buta kesana kemari menyalahkan orang lain, menuduh ada pihak yang menjegal Partai Umat agar tidak ikut pemilu 2024.
KPU kemudian memberikan kesempatan kepada Partai Umat untuk melakukan verifikasi faktual ulang, khususnya di daerah Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Dan hasilnya diumumkan Jumat 30 Desember 2022. Akhirnya Partai Umat lolos verifikasi faktual ulang serta berhak jadi peserta pemilu 2024. Sikap Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mengalami perubahan. Sebelumnya dia sempat menuding ada pihak-pihak yang berupaya menjegal langkah Partai Umat untuk mengikuti pemilu 2024. Kini Amin mengapresiasi kinerja Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Hal itu disampaikan setelah Partai Umat dinyatakan lolos verifikasi faktual dan resmi menjadi peserta kontestasi elektoral mendatang. Ternyata alhamdulillah keindahan demokrasi di Indonesia ini artinya selalu terbuka dengan perbaikan, ujar Amin. Ia mengatakan, tanpa sikap keterbukaan KPU, Partai Umat mungkin tak bisa berjuang untuk menjadi kontestan pemilu 2024. Saya kira masyarakat akan bisa menilai bagaimana kualitas karakter seorang Amin Rais sebagai sepupu Partai Umat. Opini masyarakat terhadap Amin Rais dan Partai Umat sangat penting menjelang pemilu 2024 nanti. Ketika dirugikan fokus menuduh dan bersuuzon kepada orang lain, alih-alih melakukan introspeksi, ketika diundang seolah menjalat lidahnya sendiri, melakukan hal yang sebaliknya, memuja dan memuji pihak yang dianggap menguntungkannya.